udah nggak apa-apa kok, udah bisa nerima semuanya pelan-pelan, walaupun masih kayak kenapa sih gitu harus aku. Pernah gak sih merasa asing dengan diri sendiri? Seperti menjalani hidup, tapi gak benar-benar hidup. Seperti ada sesuatu yang hilang, tapi kamu gak tahu apa. Sampai akhirnya kamu sadar, yang hilang itu adalah dirimu sendiri. Kan nama lengkap Chandra Nur Kamila. Jadi kan karena disuka dikira cowok gitu ya. Lagi pernah dipanggil pas lagi vaksin Bapak Chandra gitu. Terus pas dilihat ternyata cewek. Ya kan jadi kayak apa sih gitu. Padahal saya cewek gitu loh. Dan jadi kayak dianya juga malu sendiri kan. Jadi kayak ya udah pakai nickname aja kali ya, Cacan gitu, biar nggak kelihatan kayak namanya cowok banget gitu. Kalau kesibukan sekarang sih lagi lanjut kuliah buat profesi pendidikan guru ya, karena sekarang kalau jadi guru tuh nggak bisa langsung jadi guru, harus kuliah lagi buat dapet sertifikasi. Karena sekarang katanya di tahun ini udah nggak ada guru honorer lagi gitu. Jadi mau nggak mau ya harus kuliah lagi selama setahun, dan itu dibiayain sama pemerintah. Itu juga harus ada tes segala macem gitu. Kalau dari aku, kebahagiaan itu ketika kita bisa mengekspresikan dan mencurahkan semua yang lagi kita alamin sih. Kayak apalagi bisa deket sama orang tua, apa-apa bisa diaduin, bisa cerita ini itu. Itu salah satu kebahagiaan sih menurut aku. Kerjaan paling enak ya aku pribadi sih aku lebih enjoy ketika aku lagi nulis sih Kak. Kayak lega aja sih, kayak aku bisa mengekspresikan apapun ke dalam tulisanku gitu. Kayak aku bisa bebas berimajinasi tentang apapun ke dalam tulisanku. Kayak misal aku nggak bisa jadi ini, kalau aku tulisin ke dalam tulisanku kayak ya enak aja gitu bermain di dalam imajinasi aku sendiri. Majalah atau koran? Majalah. Coklat atau vanilla? Coklat. Instagram atau TikTok? TikTok. Piano atau biola? Biola. Bioskop atau platform? Bioskop. Politik atau kesehatan? Kesehatan. Sakit badan atau sakit mental? Sakit badan sih. Why? Karena sakit mental itu nggak enak. Ada sih. Gimana ya ngomongnya, bingung. Dengan keadaan yang sekarang itu bikin bingung aja sih.
kayak jadi nggak tentu arahnya. Pas aku habis lulus kuliah S1 itu sih Kak. 2023. 2023. Oke. Iya. Aku tuh karena dari dulu nilai bahasa Indonesia bisa dibilang bagus gitu. Terus aku juga kebetulan emang hobinya nulis gitu dari dulu, dari SD aku karena nggak bisa meluapkan emosi aku, nggak bisa mengekspresikan perasaan aku, jadi apa-apa aku nulis di diary. Terus jadi kayak sekarang tuh aku tuh harus apa sih, aku harus kemana gitu. Pesan aku untuk teman-teman di luar sana jangan mendiagnosis sendiri ya, karena itu kurang akurat ya, apalagi cuma mengandalkan Google. Kalau emang teman-teman ngerasa kalau mental teman-teman lagi gak baik-baik aja dan teman-teman gak bisa mengekspresikan perasaannya, lebih baik langsung datengin psikolog atau psikiater gitu. Tapi lebih baik psikolog dulu, karena biasanya psikolog lebih mendengarkan kita ya. Kalau misalkan emang kata psikolog tahapannya udah parah dan harus dibawa psikiater, baru teman-teman bisa ke psikiater. Karena terkadang orang-orang tuh belum tentu bisa mengerti diri kita kecuali diri kita sendiri, teman-teman. Jadi jangan berharap kepada manusia manapun, karena pasti ujungnya bakalan kecewa. Mending kita pegang diri kita sendiri aja, karena yang benar-benar bisa memahami dan tahu diri kita itu seperti apa dan bagaimana itu cuma diri kita sendiri aja. Jangan pernah mendengarkan omongan orang lain apapun tentang kita, kayak ya udah bodo amat gitu. Karena kalau misalkan kita terlalu pikirin omongan orang, yang ada diri kita sendiri yang bakalan tertekan nantinya. Dulu berteman sama siapa aja. Aku kalau misalkan diejek, dibully, aku tuh berani ngelawan. Tapi sekarang kayak aku cuma bisa diem aja, aku pendem gitu. Itu pas dari aku SMA sampai aku kuliah. Aku bingung gitu, apalagi kan setelah lepas gak pernah ke psikolog lagi, kayak makin emosi jadi makin gak terkendali, jadi makin membludak kalau misalkan saking banyaknya yang dipendem. Apalagi aku juga bisa dibilang nggak begitu dekat juga sama orang tua gitu, jadi nggak ada yang bisa nuntun. Baru udah nggak apa-apa kok, udah bisa nerima semuanya pelan-pelan, walaupun masih kayak kenapa sih gitu harus aku. Kalau dilihat dari waktu aku kecil sampai sekarang, itu rasanya entah itu trauma atau luka yang diberikan dari keluarga sendiri itu lebih sakit, Kak.
Jadi makanya kalau aku ditanya pun aku selalu bilang nggak apa-apa kok, nggak apa-apa gitu. Padahal aslinya aku kayak pengen banget nangis, pengen banget aku bilang kayak gue tuh sebenarnya tuh pengen diingetin gitu, kayak gue tuh pengen apa yang gue jalanin gitu, nggak harus dituntut ini itu, harus disuruh ini itu gitu. Bahkan kuliah pun bukan pilihan sendiri itu. Ketika orang lain dibolehkan untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri, kenapa aku harus dikasih jalan yang kayak gini gitu. Aku sekarang udah benar-benar di fase yaudahlah ya Allah, aku serahin aja semua ke Engkau, mau jalannya kayak gimana, kedepannya bakalan seperti apa gitu. Kayak udah benar-benar gak tahu hidup aku. Kadang kalau misalkan lagi down gitu, lagi di fase aku nyerah sama semuanya, aku ada pikiran buat apa ya aku hidup di dunia ini gitu. Jadi aku sekarang kayak ya udah jalanin hidup aja biar bisa tetap hidup. Umur 6. Kedepannya kalau ada hal yang terjadi lebih berat, tolong bertahan. Terima kasih sudah bertahan sampai sekarang. Kita tahu kamu kuat, kita tahu kamu hebat. Kadang kehilangan jati diri tidak begitu terasa sampai semuanya berubah. Hingga kita tak lagi mengenali diri. Tapi kamu gak benar-benar hilang. Kamu hanya tersesat sebentar. Dan setiap orang berhak menemukan dirinya kembali.